Rp75. Untuk menjaga ketenangan dan kenyamanan selama ibadah berlangsung, mohon HP dan alat komunikasi lain dimatikan atau diatur dalam nada getar. Terima kasih atas perhatiannya. Warta selengkapnya mohon dapat dibaca pada warta jemaat yang telah disediakan, dan kebaktian hari Minggu ini akan dijalani oleh Pendeta DJ Kinita dari GPKP Studio Alam Depok. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah, kan kita nyatakan melalui ibadah Minggu Palma pada hari ini. Mari bersama dengan mengangkat palem yang ada di tangan kita muji secara litani berbalasan dari Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Mari kita nyanyikan Putri Sion, nyanyilah. Sorak
Kita memasuki ibadah Minggu Palma ini dengan pengakuan, penolong kita yang sejati adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Kita boleh duduk. Kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem mencerminkan nubuatan Zakaria akan Mesias bagi Israel. Kehadirannya dengan gegap gempita justru menimbulkan dilema. Mengapa? Karena kita tidak betul-betul tahu apakah sambutan yang diberikan bagi Tuhan Yesus itu muncul dari ketulusan hati ataukah hanya untuk menyenangkan diri. Kembali diingatkan bahwa Yerusalem menjadi kota yang menyambut Mesias. Namun apakah Mesias benar-benar bertahta dalam diri orang-orang seisi kota Yerusalem? Bukankah kita sejatinya dipanggil untuk memuliakan Dia? Marilah kita mengangkat pujian, segala kemuliaan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kehadirannya menjadi dambaan. Kehadirannya juga menjadi hal yang menyingkap hasrat-hasrat tersembunyi dalam pengharapan mesianik. Saat ini perenungan Minggu Palma mengundang kita melihat dan merenungkan apakah Kristus yang hadirnya sedang kita sambut ini betul-betul kita sambut untuk melakukan kehendak Allah, atau kita menyambutnya agar Ia melakukan hal-hal yang sejatinya kita inginkan. Mari dengan tulus dan dengan sepenuh hati kita nyatakan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama dengan nyanyian berserah kepada Yesus. Tubuh
Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan umat-Nya. Pertobatan yang dinyatakan secara tulus akan memulihkan. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan dan penebusan dosa melalui karya-Nya yang agung dan mulia. Saat ini terimalah sabda Tuhan dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Karenanya jangan sia-siakan, bahkan ragukan pengorbanannya bagi kita. Tetaplah setia sampai kita kembali kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Boleh duduk? Marilah kita mempersiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan di pagi hari yang indah ini, kami boleh bersama-sama menaikkan puji-pujian akan kebaikan-Mu, dan juga kami boleh mempersiapkan hati kami untuk mendengar sabda-Mu. Tuhan, berkata-katalah Engkau, pakaikan setiap hamba-Mu yang boleh membacakan dan menyatakan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman yang dibagikan pada pagi ini, agar kami semua beroleh berkat sukacita dan menjalankan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah pada ini Tuhan, berkatilah pembacaan, bahkan juga untuk penyampaian renungan firman. Tuhan hadir di hati kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.
menanggapi sabda Tuhan dengan membaca Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 yang dilanjutkan dengan ayat 19 sampai 29 secara bersamaan. Mazmur 118 ayat 1 sampai 2 dan juga ayat 19 sampai 29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran, aku hendak masuk dalamnya dan bersyukur kepada Tuhan. Aku bersyukur padamu sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Hal itu terjadi oleh karena Tuhan suatu keajaiban di mata kita. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan Tuhanku, berilah kiranya kesejahteraan. Tuhanlah Allah, Dia menerangi kita. Ikatlah Tuhan hari raya itu dengan tali pada tali tersebut. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat memuliakan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Demikianlah sabda. Kita akan membacakan Injil dari Lukas 19 ayat 28 sampai 40. Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Ketika telah mendekati Betfage dan Betania yang bernama Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke desa yang di depanmu ini. Pada waktu kamu memasukinya, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Tak ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah para pemiliknya, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Sementara Yesus menunggangi keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia mendekati Yerusalem, tempat
saya ada satu kejadian, ada seorang gadis muda yang baru saja pindah ke sebuah kos-kosan yang dihuni oleh beberapa orang lainnya. Jadi di hari pertama tinggal di kos-kosan yang baru itu, dia didatangi oleh seorang tetangga kamarnya yang langsung menyambut dengan sukacita. Tetangga kamar yang ramah ini sangat membantu gadis yang baru pindah itu untuk mengenal lingkungan di sekitarnya. Dia jelaskan aturan kos-kosan, dia perkenalkan nama-nama penghuni yang lain, bahkan apa pekerjaan juga status yang dia tahu. Dia juga tunjukkan tempat-tempat yang menarik di sekitar kos-kosan itu supaya ini menjadi satu hal yang menyenangkan bagi penghuni baru. Bahkan tetangga yang ramah tadi dengan mungkin membagikan makanan atau apapun yang dia punya dan tidak pernah absennya apa. Ya, kalau kita bayangkan punya tetangga yang ramah seperti pasti menyenangkan, bukan? Tapi akhirnya saat kedua orang ini sudah menjadi akrab, berapa minggu berselang, tetangga yang ramah tadi mengakui bahwa sangat senang ya punya teman seperti kamu, orang yang cantik, baik, dan sebagai gadis yang baru saja menetap di kos-kosan itu, dia merasa memiliki teman baru. Namun, mulailah tetangga yang ramah tadi membangga-banggakan dirinya dan menjelek-jelekkan tetangga lain. Gadis yang baru ini tidak mau ambil hati. Dia hanya tetap mencari dirinya sendiri, seorang pribadi yang senang berteman dengan siapa saja, orang yang murah bergaul, bahkan dengan seluruh penghuni kos tempatnya tinggal itu, dengan berbagai macam karakter yang ada, dia tetap mencari pribadi yang lain. Tanpa dia terpengaruh pada cerita-cerita yang dibagikan oleh tetangga yang ramah tadi. Melihat bahwa gadis yang baru ini tetap baik, tetap menjadi tetangga yang mau duduk bersama teman-teman yang lain, bahkan mereka terlihat saling menyapa, saling berbagai baik. Maka ini membuat tetangga yang ramah tadi malah menjadi kesal. Dia tidak terima teman barunya itu berteman dengan orang lain. Dia tidak suka teman barunya tadi akrab dengan orang lain lebih daripada dirinya. Maka kalau sedikit punya sedikit, tahu sebelum gadis yang menjadi penghuni baru tadi datang, tetangga ramah itu adalah orang yang sering membuat kesal dan membuat onar di tengah-tengah lingkungan pertemanan kos-kosan tadi. Dia selalu bersikap arogan, dia selalu bersikap mau seenaknya saja, dan itu sangat tidak menyenangkan buat orang lain. Sehingga banyak orang, teman-teman kos-kosannya itu menghindari bergaul dengannya. Jadi dia tidak punya teman karena hanya ingin bahwa sekitarnya itu seperti yang dia mau. Maka ketika seorang penghuni baru tadi datang, inilah yang dia makan, dia ingin mengaruhi, dia ingin supaya orang teman baru ini tadi melakukan apa yang dia mau. Ya. Namun karena gadis baru itu punya prinsip, punya karakter, adalah seorang yang baik, orang yang tulus berteman dengan siapapun, tetangga yang ramah tadi menjadi tetangga yang marah, yang menjauhi teman barunya, tidak lagi mau menyapa, tidak lagi mau berkunjung, tidak lagi mau berbagi apapun, seperti orang yang sudah tidak saling kenal. Dan ini merupakan perubahan sikap 180 derajat. Kenapa? Karena seorang tetangga yang tadinya ramah menjadi marah itu berubah sikapnya karena dia tidak menerima sebuah kebaikan, dan juga dia hanya mau berlaku seperti caranya berpikir, caranya bertindak saja. Teman yang dikasih Tuhan, ilustrasi kisah ini
perintah Yesus. Tidak ada perlawanan, karena mereka tahu bahwa ini kehendak Tuhan, kehendak Yesus. Begitu pula reaksi mereka saat Yesus sudah hampir mendekati gerbang Yerusalem. Mereka mulai bersorak-sorai, bersukacita, bergembira menyambut Yesus saat Yesus akan memasuki Yerusalem. Mereka melambai-lambaikan daun palem, menghamparkan pakaian-pakaian di jalan. Dia dituliskan juga dalam Injil lainnya.
menyembah Dia dengan sungguh. Yang perlu menjadi refleksi bagi kehidupan kita masing-masing. Kita tidak perlu dengan bagaimana orang memandang Yesus. Kita mulai lagi koreksi, mulai dari diri kita. Bagaimana selama ini kita menyambut hadiratnya dalam kehidupan dan kita masing-masing. Jangan kita masih seperti tetangga yang ramah kali. Awalnya ramah, tapi setelah dia melihat sesuatu yang tidak seperti diharapkan, dia berubah. Caranya berubah, sikapnya berubah, pandangannya berubah. Dia tidak siap menerima satu maksud yang sebenarnya, satu kebaikan yang sesungguhnya. Jika Mesias itu tidak datang seperti yang saya mau, sering sekali kita, Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih Tuhan, menghendaki kita menyambutnya dengan kesungguhan. Pasca, tahun depan juga ada, tahun depannya lagi juga ada. Sama-sama saja rasanya. Tidak ada yang berubah, tidak ada yang berbeda. Maka pada minggu ini kita mau melihat bahwa kesiapan hati kita menyambut kehadirannya betul-betul membaharui hati. Kalau Mesias itu pun datang dalam lemah lembutannya, dalam kesederhanaannya, yang ditungganginya adalah keledai bukan kuda, tapi dia tetaplah pribadi yang layak disambut dengan sukacita yang sungguh. Jangan kita seperti orang-orang yang pada saat itu hanya memahami Mesias yang kami mau bukan seperti ini. Mesias yang kami nantikan bukanlah harus disambut dengan sorak-sorai. Akan orang-orang yang pada waktu melihat menyuruh para murid Yesus untuk diam, tidak perlu disambut. Toh dia akan mengalami masa yang tidak menyenangkan. Dia hanya datang dengan keledai. Dia tidak patut dibimbing. Tapi Tuhan berkata lain, Dia punya kuasa dan kehendak yang tampil pada perjalanan sengsaranya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Minggu Palma ini tidak membuat kita berfokus hanya pada kedatangan Tuhan yang penuh dengan sorak-sorai. Bacaan pertama Minggu Palma ini tadi sudah dikatakan bahwa kehadiran seorang yang diutus Allah tidak terlepas dari bagaimana gambaran sengsara seorang hamba Tuhan yang taat. Maka dalam Yesaya 40 ayat 4 sampai 9 tadi mengajak kita untuk melihat kedatangan Yesus juga ke kota Yerusalem dengan keteguhan hatinya, supaya hamba yang siap untuk taat, sekalipun dia tahu akan ada penderitaan. Kalau kita teruskan juga di bacaan Injil Lukas tadi, setelah dia masuk ke kota Yerusalem, Yesus sempat menangis. Dalam sisi manusianya dia melihat bahwa di hadapannya akan ada sengsara bahkan kematian. Namun apakah Yesus berhenti, berdiam, atau akan lari dari situ? Tidak. Dia tetap menjalankan yang utama. Dia datang seperti hamba yang taat dan siap menderita, menjalankan apa yang Allah Bapa inginkan. Jauh sebelum Yesus, Yesaya tadi sudah menggambarkan bahwa hamba Tuhan yang diutus itu harus taat, sekalipun menanggung penderitaan, tetap dapat diteguhkan hatinya dan juga meyakinkan bahwa dia akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Jadi kemampuan kita untuk mengalami penderitaan demi menjalankan kehendak Tuhan, pertolongan datang dari Tuhan itu sendiri. Seringkali kita berupaya untuk menjadi orang yang taat akan perintah Tuhan. Namun yang kita andalkan adalah orang lain. Yang kita andalkan adalah diri kita. Yang kita andalkan adalah momen. Sesuai mood. Kalau cocok waktunya, kita jadi hamba yang taat. Kita jadi pribadi yang berlaku sesuai kehendak Tuhan. Tapi kalau tidak sesuai, apa boleh buat? Serupa dengan dunia juga tidak masalah. Kadang-kadang kita begitu, masih
sesuatu karena tidak mengandalkan hikmat Tuhan. Lalu penderitaan yang kita alami, kita anggap itu sebagai satu hal yang ditanggungan bagi kita untuk Tuhan. Bukan yang seperti itu. Melainkan penderitaan yang kita alami, jika terjadi karena itu adalah konsekuensi memperdayakan Tuhan. Saat kita terus berkata benar, saat kita mau berlaku adil, saat kita betul-betul mau menjalankan firman Tuhan, meskipun banyak tantangan yang akan membuat kita penuh dengan penderitaan. Itulah caranya penderitaan yang memperdayakan Tuhan. Jadi bisa dibedakan ya Bapak Ibu. Karena kita berlaku dosa, kemudian kita bilang, ini kan harus saya tanggung sebagai penderitaan. Inilah salib Kristus. Padahal kita yang neko-neko hidupnya, tidak lagi dalam patron dengan Tuhan. Ini yang harus kita perhatikan. Karena Yesus juga mencerahkan perkara kehendak Tuhan. Dia rela menderita, namun dia tidak mau jatuh ke dalam pencobaan dan dosa. Dia adalah Allah yang tetap mengambil rupa manusia untuk menyatakan kehendak Allah. Karena itu bagi kita, melalui apa yang dikatakan Rasul Paulus tadi kepada jemaat ini, ketaatan Kristus kepada Allah untuk mengerjakan karya keselamatan sekalipun ada penderitaan, itu menjadi sebuah refleksi bagi umat Tuhan hingga saat ini. Bagaimana salib yang dianggap orang pada saat itu adalah kebodohan, tanda kekalahan, tanda kelemahan seorang Mesias yang menderita yang tidak layak untuk disambut dengan sorak-sorai. Namun saat ini kita sudah memahami sebuah pembaharuan dengan pengertian bahwa betapa mulianya karya salib Kristus. Bagi setiap kita yang percaya yang mengakui Dia adalah Tuhan, sengsara Yesus adalah tanda kemahakuasaan. Sengsara Yesus adalah tanda kemenangan. Dan bahkan salib itu adalah tanda keagungan. Jadi jangan kita kembali lagi kepada paham saat kita belum mengerti apa arti kehadiran Tuhan yang sesungguhnya. Kita masih bertanya, jangan-jangan Allah yang saya sembah melalui Kristus Yesus itu benar seperti apa yang dunia katakan. Itu adalah sebuah kebodohan yang memalukan. Mana ada Mesias yang mati, mana ada Mesias yang kalah dalam salib. Tapi hari ini kita mengerti lebih dalam lagi bahwa saat kita mengalami hadirat Tuhan, kita percaya akan kemahakuasaan dan keagungannya. Sekalipun harus berada di salib, itu adalah tanda cinta kasih buat kita, menyelamatkan saya dan Anda, menyelamatkan kita semua. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam keseharian hidup kita saat ini banyak sekali tantangan untuk mengikuti Kristus, begitu ya? Saya percaya masing-masing dari kita punya pergumulan yang bisa jadi sama atau bisa jadi berbeda dalam refleksi kehidupan kita tentang memahami salib Kristus. Dan dalam rangkaian minggu-minggu Passion, dari minggu Passion yang pertama hingga yang ke-7, bahkan sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan rangkaian Paskah, minggu-minggu sengsara Yesus, minggu-minggu yang penuh duka ini bisa menjadi sebuah kesempatan kita berefleksi. Bagaimana sengsara Yesus itu ditanggungkan baginya untuk keselamatan saya dan saudara. Sekali kita boleh berduka cita, tapi berduka citalah karena dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Namun sekali kita juga harus bersuka cita, karena dengan itulah kita melihat karya keselamatan Tuhan dinyatakan bagi kita. Jangan sampai kita tetap berduka dalam minggu-minggu penderitaan sengsara Yesus ini, bukan karena kita mau melakukan sebuah pertobatan, melainkan kita sengsara karena Tuhan kok berat banget jadi orang Kristen. Banyak orang yang bersuka cita merayakan Paskah, ya. Kita lihat banyak mulai dekorasi gereja, ada keseragaman warna, ada juga yang membuat berbagai macam kegiatan acara untuk merayakan Paskah. Bahkan rangkaian acaranya itu bisa dilakukan berhari-hari dalam sepanjang minggu sebelum Paskah. Ini adalah sukacita untuk memaknai Paskah. Namun nyatanya
Masih banyak di antara kita merasa berduka saat kita dituntut untuk taat pada perintah Tuhan. Saat kita diajak untuk ayo kita jalankan kehendak Tuhan. Yang kita mau hanya kehendak diri kita. Oke, saya rayakan Paskah, tapi mau saya, hidup saya suka-suka saya. Ini yang seharusnya menjadi sebuah pengalaman bagi kita untuk tidak lagi mengerjakan sesuatu pemahaman tentang Mesias yang seperti saya mau. Tapi biarlah Allah menyatakan apa yang Dia mau bagi kita, sehingga sebuah sukacita bagi kita untuk bisa menjalankan karya yang seturut dengan keselamatan yang sudah diberikannya melalui Kristus. Saya dan Anda, saya dan saudara semua mengerjakannya dengan sukacita. Jangan kita bersungut-sungut mengerjakan kehendak Tuhan. Bahkan saat kita melihat Tuhan itu sudah sengsara dalam salib, dalam ketaatannya Dia kerjakan, malah kita yang jadinya merasa, aduh ini kok susah banget ya mengikut kehendak Tuhan. Tapi marilah kita bersukacita karena kemampuan kita, kekuatan kita untuk bisa menanggung sengsara saat kita berbeda dengan dunia ini sekalipun, tapi dimampukan Tuhan untuk menjadi hamba yang taat. Kita layaklah seperti pribadi-pribadi yang mengelulukan Yesus, bahwa Dia adalah Allah yang datang memberkati kita sebagai Raja yang hidup di dalam hati kita. Maka sikap kita juga harus menggambarkan kehadiran Tuhan itu, kehadiran yang kita sambut dengan benar. Dalam Minggu Palmarum ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu persiapan kita menuju perayaan Paskah. Kita dipandu dalam perenungan untuk mempersiapkan diri akan kehadiran Yesus yang kita sambut dengan benar, dengan tepat dalam diri dan hati kita masing-masing. Maka kita berefleksi, selama ini cara seperti apa kita menyambut Yesus? Mungkin berbagai tadi ya, pengakuan dalam keberadaan kita masing-masing. Namun marilah kita tidak lagi menyambut Dia hanya dengan mengandalkan kesenangan kita atau gambaran kita pribadi tentang mau saya Mesias itu seperti ini, tidak lagi ya. Tapi kita mau percaya Mesias yang hadir di hatiku dan di hidupku adalah Mesias yang datang seturut kehendak Allah itu sendiri, yang memampukan saya menjadi hamba yang taat walaupun mungkin banyak penderitaan. Mesias yang membawa kita untuk menikmati karya keselamatan itu yang kita jalankan tanpa lagi sungut-sungut ataupun rasa untuk menekan seluruh kehendak kita atas kehidupan ini. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dan melalui perjalanan Yesus itu tadi kita belajar menjadikan penderitaan Yesus itu sebuah refleksi bagi kita umat yang percaya. Bahwa apa yang dijalankan Yesus sangat berharga dan memberi perubahan yang berarti bagi kita. Sukacita Minggu Palma ini tidak dibaca hanya sampai pada gegap gempita dan sorak-sorai tadi. Tapi dalam Minggu Palma ini juga kita berefleksi bagaimana penggenapan karya dan kehendak Tuhan itu akan menolong dan memulihkan kehidupan kita untuk menyambut Tuhan dengan pemahaman yang dalam. Kita mau Yesus hadir, kesediaannya untuk berkurban itu mengalami sengsara hanya karena kasih-Nya yang besar, justru memanggil kita pada hari ini untuk menjadi sama dalam ketaatan seperti Kristus itu sendiri. Imitatio Christi atau hidup berlaku sebagai orang percaya yang meneladan Kristus. Banyak orang mengatakan, mana mungkin kita sama dengan Kristus? Mana mungkin kita mampu melawan keberdosaan itu selayaknya Kristus? Tapi kita mau meneladan kasih-Nya. Kita mau meneladan bagaimana ketaatannya untuk menjalani berbagai hal. Seandainya itu adalah sorak-sorai sambutan pun, seandainya itu adalah olok-olok yang menghina sampai dia mati menderita, dia tidak mengubah prinsipnya mengasihi kita semua. Maka kita pun begitu. Sekalipun mungkin dalam kehidupan kita menjadi Kristen itu enak, tidak ada beban, ataupun mungkin sebaliknya, menjadi seorang Kristen kita menjadi pribadi yang punya banyak tantangan, kedukaan, kesusahan, atau bahkan sulitnya kita untuk menentang rasa keinginan untuk berbuat dosa.
demi menjalankan kehendak Tuhan, tapi kita tidak mengubah bagaimana cara kita menyambut Tuhan. Suka dan duka, kita sungguh menghadirkan Dia sebagai teladan yang baik. Menghadirkan Tuhan di dalam hati kita berarti mengubah konsep berpikir kita, cara kita bersikap. Tidak sekedar menjadikan hiporia perayaan Paskah, gegap gempita di sana sini, tapi kembali lihat isi hati kita dengan kesediaan untuk meneladan Kristus dengan sungguh. Gambaran Kristus itu ada di hati saya dan saudara. Ini yang mau kita aminkan di dalam refleksi Minggu Palma ini. Kita mau belajar bahwa ada resiko untuk turut menderita, menjadi hamba yang taat itu. Namun kita lihat bahwa apa yang tadi juga disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 118, bahwa kehadiran Tuhan itu adalah anugerah yang luar biasa yang membuat dia pun dimampukan untuk selalu mengucap syukur. Maka saya dan saudara adalah pribadi-pribadi yang sudah menyambut Kristus dan terus membaharui cara kita menghadirkan Dia di dalam kehidupan kita. Maka kita harus bersyukur senantiasa. Kalaupun kita hari ini diundang untuk menjadi teladan, meneladan kasih Kristus tadi, dalam pekerjaan kita Bapak Ibu, dalam keluarga kita, dalam relasi kita, bahkan dalam pelayanan kita, marilah kita menjadi hamba yang taat dan setia. Jangan kita berhenti berjalan bersama Kristus saat kita menghadapi tantangan, tapi meneladan kasih Kristus yang saya akui juga memang tidak mudah bagi kita. Tetapi bukan berarti kita berhenti. Kita akan bersama-sama melanjutkan perjalanan dengan penuh berani, sama seperti Yesus juga. Dia tahu dia akan menderita, tapi dia tetap setia. Kita tahu sebagai Kristen juga mungkin banyak tantangan kita, tapi kita tidak berhenti untuk mewujudkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan Yesus menjalani perannya menanggung derita, maka kita pun sebagai umat yang percaya, mari kita jalankan peran kita sebagai seorang Kristen yang sejati. Mengikut Dia tanpa takut penderitaan akan menghampiri kita. Karena kita percaya selalu, jika hati kita menyambut hadir Tuhan, kita tahu di dalam kehidupan nyata pun dengan pengenalan yang benar itu, Dia sendiri yang akan memampukan dan menolong kita. Maka mari Bapak Ibu, kita mau katakan bersama-sama dengan gerakan boleh? Tuhan, kusambut hadir-Mu di hatiku. Ya, boleh? Tuhan, kusambut hadir-Mu di hatiku. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau melayakkan kami untuk memahami panggilan kami untuk meneladan kasih Tuhan. Kami tahu betapa banyak tantangan kami, betapa banyak penderitaan yang mungkin saja kami hadapi saat kami berlaku menjadi hamba yang setia. Namun Engkau adalah Allah yang berada di depan, menjadi teladan bagi kami. Kasih Kristus sudah dinyatakan, dan dalam kami memperingati minggu-minggu sengsara ini pun, kami tahu bahwa pedoman itu akan menjadi tuntunan buat kami untuk berlaku meneladan Kristus. Layakkanlah Tuhan kami berada menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia, yang Kau tahu dalam kehidupan kami masing-masing pun mungkin banyak tanggungan derita untuk kami bisa menjalankan yang Tuhan mau. Namun sempurnakanlah kasih-Mu Tuhan, buatlah hati kami tetap mau dengan berani berlaku setia, dan layaklah kami juga Tuhan untuk tidak meninggalkan iman percaya kami. Kami mau bersorak-sorak menyambut Tuhan dengan pemahaman yang benar, supaya kami tidak memaksa kehendak kami untuk memandang Mesias itu, melainkan biarlah kehendak Tuhan yang jadi, dan kami boleh menjalankan tugas kami sebagai seorang Kristen yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk teladan kasih-Mu. Kami akan kerjakan di dalam kehidupan kami masing-masing. Tuhan tolonglah kami. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bersama kita mengambil waktu teduh.
Kita akan bersama merespon firman Tuhan. Kita nyanyikan Kusongsong Bagaimana. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita persiapkan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, untuk penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, bahkan dalam seluruh rangkaian pelayanan yang dapat dilakukan bersama-sama warga jemaat, majelis, dan hamba-hamba Tuhan di tengah-tengah kehidupan GKJ Yeremia ini. Kami bersyukur kiranya Tuhan setiap firman yang kami renungkan, yang kami dengar di dalam setiap kebaktian, khususnya pada hari ini, boleh kami mengerti, kami pahami, dan terlebih Tuhan itu menjadi satu motivasi buat kami untuk bisa terus menjalankan kehendak Tuhan, tidak hanya dalam diri sendiri, melainkan juga dalam persekutuan orang-orang percaya di tengah kehidupan jemaat GKJ Yeremia ini. Tuhan berkatilah juga pelayanan-pelayanan yang boleh dikerjakan, baik dalam pemeliharaan keselamatan, pemberitaan Injil, bahkan untuk memperkukuh persekutuan kami di tengah-tengah umat Tuhan. Kami mendoakan para pelayan dan pekarya gereja, agar kiranya mereka juga dengan setia dapat melakukan panggilan pelayanan ini dengan hati sepenuh mau taat dan mengerjakan pelayanan. Biarnya Engkau berikan sehati sepikir bagi setiap pelayan dan perkarya gereja, supaya melalui setiap pelayanan dan karya-karya yang baik itu, nama Tuhan yang dipermuliakan. Tidak lupa kami juga mendoakan rumah rohani GKJ Yeremia yang berada di Sawangan. Kami mendoakan agar setiap persekutuan yang dilakukan di rumah rohani GKJ Yeremia dan setiap saudara-saudari kami yang juga dilayani dan melayani di sana dapat secara optimal merasakan pertumbuhan iman, terlebih dipakaikan sarana ini sebagai sarana pelayanan bagi jemaat dan masyarakat di sekitarnya. Berkatilah supaya kami juga saling peduli, saling berbagi kasih, saling menolong untuk
pertumbuhan iman dimanapun saudara-saudari kami berada sebagai umat Tuhan di tengah-tengah pelayanan GKJ Yeremia. Kami juga mendoakan terus Tuhan renovasi gedung gereja GKJ Yeremia yang saat ini sedang berlangsung, dan khususnya proses perakitan rangka atap, agar Tuhanlah yang menolong untuk memberikan kelancaran dan keselamatan bagi setiap pekerja, bahkan juga kami Tuhan yang boleh merancangkan segala rencana-rencana ini, supaya dalam hikmat Tuhan kami boleh bersehati untuk memikirkan apa yang terbaik bagi renovasi gedung gereja tempat kami beribadah. Biarlah juga seluruh prosesnya bisa selesai dengan lancar dan hasilnya baik, untuk menjadi hormat dan pujian kami bagimu Tuhan, saat nanti gedung gereja ini sudah selesai, menjadi tempat di mana kami boleh berjumpa dengan saudara-saudari kami seiman, terlebih berjumpa dengan Engkau ya Tuhan. Kami juga tidak lupa mendoakan keluarga-keluarga jemaat, khususnya keluarga Ibu Rustan Mini Sri Murti Saragih dari Depok 1, keluarga Bapak Erik Esta Dahana dari Depok Utara, keluarga Bapak Yeremia Andika Putra Depok Timur, keluarga Bapak Bruri Christian dari Sawangan, dan setiap keluarga jemaat yang secara umum kami semua juga pastinya Tuhan mengalami berbagai-bagai pergumulan atau bahkan sukacita dalam kehidupan. Kami memohon supaya Engkau tetap memberkati dan memberikan kebahagiaan, kerukunan, serta kehidupan keluarga-keluarga yang kami kasih ini dapat menjadi terang dan garam bagi sesama. Apapun yang menjadi pergumulan kami, biarlah kami tetap memandang kepadamu Tuhan, dan kami boleh mengerjakan apa yang baik seturut dengan perintah dan peringatan Tuhan. Berkatilah juga Tuhan untuk setiap warga jemaat yang kami kasihi, yang saat ini mungkin sedang menempuh pendidikannya, mencari pekerjaan, yang sedang berupaya meningkatkan usahanya, yang mencari teman hidup, yang juga menambahkan momongan, yang juga sedang menantikan kelahiran putra-putri anugerah Tuhan. Terlebih juga bagi kami yang mungkin saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan, masalah, atau bahkan sukacita kami dalam pertambahan umur. Kami tetap mendoakan saudara-saudari kami, Ibu Reniati Panjaitan, Felicia Wijaya Atma Putri, Ibu Ratna Winarsi, Bapak Zepta Huta Barat, Bapak Antonio Supadi, Ibu Sri Prihatinah, Ibu Siti Jumiati, Ibu Wel Hemina Sariwating, Bapak Toto Duyanto, Ibu Aryani, Kenzi Abisai, Bapak Sulistyo Widodo, Bapak Komodor Sinaga, Ibu Anggi Kris Matari, Kristia Rama, dan saudari kasih kami Maria Pritisa Naragi. Seluruh mereka Tuhan yang boleh kami ucapkan namanya satu persatu, atau bahkan orang-orang yang kami kasihi yang tidak kami sebutkan namanya, kami percaya seluruh pergumulan kehidupan mereka boleh Tuhan tolong, dan biarlah berkat-berkat Tuhan melimpah bagi mereka. Kami juga mendoakan seluruh jemaat kami yang sedang sakit, yang dalam usia lanjut dan pemulihan kesehatan. Ibu Ati, Ibu Suharni, Ibu Sumuna Ringtias, Ibu Sih, Bapak Jeremy Padi, Ibu Sartini Basuki, Mbak Sela, Bapak Sarpin, Ibu Endang, anak kami Nadi, putra dari Pendeta Abanita Kaban, anak kami Chester, putra dari Bapak Hiskia Yoga, Bapak Darsono Ketut, dan seluruh jemaat yang sedang sakit, yang mungkin belum kami ketahui, baik yang sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Mari Tuhan, dalam segala pergumulan, sakit penyakit yang sedang diderita oleh saudara-saudara kami, bahkan pemulihannya dalam kelemahan tubuhnya, kami percaya tangan Tuhan yang memberi kekuatan dan memampukan mereka untuk menerima segala yang baik. Terlebih berikanlah pemulihan kesehatan yang sempurna seturut kehendak-Mu. Berkati juga seluruh keluarga yang mendampingi Tuhan, supaya tetap sehati sepikir untuk berpengharapan, berdoa hanya kepada Tuhan. Berkatilah setiap obat yang mereka makan atau makanan minuman yang dikonsumsi, supaya menjadi jalan perpanjangan tangan Tuhan memberikan kesembuhan. Begitu juga tidak lupa kami mendoakan pergumulan gereja-gereja sekelasis JBB dalam pembangunan rumah ibadah di GKJ Kanaan dan GKJ Bumi Indah, bersama juga dengan persekutuan gereja-gereja sekelasis JBB. Mari Tuhan berkatilah agar kami masing-masing dalam tempat kami beribadah tetap bisa saling mendoakan, saling mendukung,
Dan tentunya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan dari saudara-saudari kami, itu juga menjadi bagian dari doa syafaat kami. Dan kami percaya saat nanti seluruh perjalanan pelayanan persekutuan gereja sekelasis ini boleh berjalan baik, nama Tuhan yang terpuji termulia. Tidak lupa kami mendoakan pun bangsa negara kami Tuhan, khususnya Kota Depok, dalam toleransi umat beragama, terlebih pemimpin-pemimpin kami Tuhan, dari tingkat yang tertinggi hingga terendah, kiranya menjadi pribadi-pribadi yang tetap menjalankan kehendak Tuhan dalam tugas pelayanannya. Biarlah Tuhan, mereka juga boleh menjadi orang-orang yang Tuhan pakai menjadi berkat bagi kehidupan kami, umat-Mu Tuhan. Biarlah kiranya ada perdamaian di tengah-tengah dunia ini, sekalipun banyak konflik, peperangan, dan bencana alam, penderitaan-penderitaan yang sedang kami alami, tidak membuat kami lupa akan kasih karunia Tuhan. Karena itu biarlah kami dengan setia memohon Tuhan, Engkau yang memberikan perdamaian di bumi, di tengah-tengah berbagai penderitaan, konflik, peperangan, bahkan bencana. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, kami sertakan di dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menaikkan persembahan, mengaturkan persembahan kepada Tuhan, dan kita landasi dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Tawarik 16, ayatnya yang ke-29, demikian bunyi sabda firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah Tuhan dalam semarak kekudusan. Dimohon warga wilayah Depok 1 yang akan nanti membantu mengedarkan kantong persembahan. Kita akan iringi pujian dari Kidung Jemaat 363, bait yang pertama, kedua, dan nanti dilanjut bait yang ketiga. Depok 1.
kita akan pujikan bait yang ketiga. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bapak Ibu, kita akan haturkan persembahan kepada Tuhan di dalam doa dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Segala puji, hormat dan syukur ya Tuhan kami naikkan ke hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap berkat yang boleh kami terima di dalam sepanjang kehidupan kami hingga saat ini. Kami tidak dapat menghitungnya Tuhan satu persatu, setiap berkat-berkat yang boleh kami terima. Di tengah-tengah peribadatan kami Tuhan di pagi hari ini kami belajar untuk kembali mengaturkan persembahan sebagai rasa ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas setiap berkat yang sudah boleh kami terima. Tuhan, jangan Kau melihat seberapa besar kecil persembahan yang kami haturkan. Kami mohon Bapa kiranya Engkau sudi menerima persembahan kami, supaya persembahan kami ini boleh berguna untuk kemuliaan nama Tuhan dan juga bagi kami maupun orang-orang di sekitar kami. Untuk itu Bapa, sucikanlah persembahan kami, berkatilah. Berkati tangan-tangan saudara-saudara kami yang ditunjuk untuk mengelola persembahan ini. Dimampukan saudara-saudara kami boleh memelihara, boleh menjaga persembahan ini dengan sebaik-baiknya, mengaturnya dengan sebaik-baiknya, sehingga apapun yang dilakukannya semua karena takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur juga di tengah-tengah ibadah di pagi hari ini, kami sudah boleh mendengar firman Tuhan yang di pagi hari ini disampaikan oleh Ibu Pendeta Deci Kinita. Kami mohon kiranya Tuhan juga memberkati kehidupan pendeta kami di tengah-tengah kehidupan melayani maupun bersama dengan masyarakat di mana Tuhan pakai, kiranya Tuhan sertai, Tuhan mampukan untuk menjadi hamba-Nya yang lebih lagi di dalam Tuhan. Untuk itu kami serahkan kehidupan keluarganya hanya ke dalam kuat kuasa Tuhan. Kami percaya setiap anak-anak Tuhan, terlebih hamba Tuhan, tidak akan pernah berkekurangan karena Tuhan yang senantiasa memelihara dengan setiap berkat-berkat Tuhan. Untuk itu Bapa, kami menyerahkan doa permohonan, persembahan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetaplah setia agar hidup saudara dipulihkan dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi bagi Kristus. Kami siap menjadi saksi bagi Kristus. Terpujilah Tuhan Allah kita. Kini dan selamanya.
Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan, bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur, dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Kiranya Allah Bapa meneguhkan langkahmu menyambut kehadiran Kristus. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menuntun langkah hidupmu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Kiranya Roh Kudus memenuhi sanubarimu dengan kekuatan dan pengharapan. Kiranya Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus memberkatimu dengan damai dan sukacitanya kini sampai selamanya. Amin. Dimohon untuk duduk dan bersaat teduh. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Majelis GKJ Yeremia mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat datang kepada jemaat tamu yang barangkali baru pertama kali hadir ikut beribadah di GKJ Yeremia. Majelis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Deci Kinita yang sudah boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Majelis GKJ Yeremia juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah boleh ambil peran di dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih untuk prokantor, organis, LCD, dan juga sound system yang ada di belakang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ibadah telah selesai dan kita akan bangkit berdiri, kita akan kembali pujikan Kidung Jemaat 370, baitnya yang kedua, Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat.